Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 13 di pengantar bisnis. Itu ada Siti Aminah, Rosmawati, dan saya sendiri Fiani Angsari Hidayat. Pendanaan sendiri itu adalah cara perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang akan dipergunakan untuk operasional dan pertumbuhan suatu perusahaan tersebut. Lalu untuk tujuan pendanaan itu ada untuk bertujuan sebagai untuk memulai bisnis atau usaha, lalu untuk mengembangkan bisnisnya, ketiga membiayai semua operasional yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sumber pendanaan di sini ada dua macam, satu dari internal, keduanya eksternal. Nah, internal sendiri itu ada modal sendiri dan laba ditahan. Nah, untuk modal sendiri itu uang yang berasal dari pemilik usaha atau investor awal untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tersebut. Untuk laba ditahan itu laba bersih atau keuntungan yang ditahan oleh perusahaan untuk keperluan bisnis dan itu akan dipergunakan kembali nantinya. Lalu yang kedua itu sumber pendanaan dari eksternal. Nah, eksternal ini bisa dari pinjaman bank dan investasi dari investor. Untuk pinjaman bank sendiri itu terbagi dua, pinjaman bank jangka panjang dan jangka pendek. Untuk yang jangka panjang itu memiliki kurun waktu yang lebih dari 1 tahun. Lalu itu biasanya untuk pembelian aset tetap seperti gedung, mesin, untuk peralatan dan peralatan produksi lainnya. Kalau untuk pinjaman bank jangka pendek itu mempunyai kurun waktu yang lebih pendek, kurang dari 1 tahun. Lalu itu biasanya dipergunakan untuk membeli barang baku, barang jadi, atau tagihan-tagihan yang lainnya. Ada investasi dari investor. Itu modal yang diberikan oleh investor kepada perusahaan yang baru berkembang atau startup. Nah, sebagai imbalannya biasanya investor ini mendapatkan sebagian dari saham perusahaan atau kepemilikan perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan suatu kegiatan di mana itu terkait untuk pengelolaan uang atau aset di suatu perusahaan dan serta berkaitan atau melibatkan pengambilan keputusan suatu perusahaan tersebut untuk memperoleh dan mempergunakan dana tersebut. Lalu ada fungsi dalam keuangan. Fungsi dalam keuangan ini ada 4. Itu yang pertama, perencanaan dalam keuangan. Itu suatu proses dalam mengelola keuangan untuk mencapai tujuan yang jangka pendek dan jangka panjangnya. Lalu yang kedua itu ada penganggaran. Penganggaran adalah suatu proses perencanaan keuangan yang melibatkan penentuan pendapatan dan pengeluaran. Lalu untuk yang ketiga, pengendalian keuangan. Proses di mana pemantauan aktivitas keuangan suatu perusahaan tersebut tuh memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai rencananya. Lalu yang keempat ada analisis keuangan. Itu proses evaluasi terhadap keuangan suatu perusahaan untuk memperoleh pemahaman tentang kinerja keuangan. Lalu selanjutnya ada hubungan dalam pendanaan dan fungsi keuangan. Untuk pendanaan sendiri itu memberikan dana yang diperlukan untuk suatu kegiatan operasional di suatu perusahaan dan tercangkup dalam fungsi keuangan. Lalu yang fungsi keuangan itu untuk mengelola dan mengalokasikan dana perusahaan yang diperoleh secara efektif dan efisien untuk menjalankan suatu perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya ada tantangan dalam pendanaan dan fungsi keuangan. Itu kadang perusahaan kesulitan dalam mendapatkan
sumber dana yang cukup untuk kegiatan di perusahaan tersebut, dan jika perusahaan tersebut itu banyak untuk mengambil pinjaman, itu bisa beresiko untuk meningkatnya beban biaya bunga pada perusahaan tersebut setiap bulan atau per tahunnya. Lalu tantangan yang kedua, menjaga arus kas tetap cukup untuk operasional perusahaan, dan kesulitan dalam merencanakan dana yang tepat untuk kebutuhan pada jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir adalah kesimpulan dalam pendanaan dan fungsi keuangan. Itu saling terkait ya dalam kelangsungan dan perkembangan perusahaan, dan pendanaan menyediakan sumber dana untuk menjalankan berbagai kegiatan, sementara fungsi keuangan sendiri bertugas untuk sebagai perencanaan, mengelola dan mengalokasi dana secara efisien dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.